Lamat-lamat terdengar suara lesung yang ditumbuk berirama. Rasanya indah didengarkan, ibarat sebuah lagu yang tengah didendangkan. Ketika suara lesung menggema di Dusun Biroe, Desa Siawung, menjadi pertanda pesta panen sedang berlangsung. Lesung yang berusia lebih dari 100 tahun ini akan terus terdengar dalam irama yang sama selama 7 malam hingga menjelang puncak acara pesta panen. Mereka yang bertugas menumbuk lesung adalah orang pilihan karena terdiri dari pemangku adat dan tokoh masyarakat yang didominasi perempuan. Pesta panen suku Bugis di Sulawesi Selatan dikenal dengan nama Mapadendang, yaitu upacara sejak dahulu kala yang biasanya dilaksanakan setelah panen raya. Upacara Mapadendang beragam di daerah karena disesuaikan dengan ritual budaya masing-masing daerah. Khusus Dusun Biroe, Desa Siawung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, upacara Mapadendang dikenal dengan nama Paenge Majene-jene. Seperti yang dijelaskan tokoh masyarakat Desa Siawung, Andi Parandrangi. Kalau ditanya apa keunikannya ya, pesta panen di Selatan ini pada umumnya cuma padendang ya. Satu saja, cuma padendang. Kalau di sini keunikannya ada namanya Majene-jene. Rangkaian dari padendang juga. Majene-jene itu adalah saling siram dulu ya. Ketika itu dimulai itu kan hanya istilah orang Bugis mapamesi itu saling percik air saja ya di situ, tapi lama-kelamaan menjadi siraman. Jadi besok kalau datang ini ya HP-nya diamankan karena semakin tinggi jabatan yang datang di sini itu yang dimulai disiram itu Pak. Misalnya Pak Bupati yang datang ya, langsung itu mana yang paling tinggi jabatan yang datang itu yang dimulai disiram. Begitulah masyarakat di sini. Oke, itu dari satu sisi ya. Sisi kedua, saya lihat memang secara pribadi ya, melihat ini ada nilai-nilai kearifan lokal di sini. Apa itu Bu? Nilai kearifan lokal itu yaitu adanya kebersamaan. Ini yang paling berharga menurut saya ya. Kebersamaan artinya bukan saja masyarakat di sini, tapi seluruh masyarakat yang datang atau pengunjung. Sebagai bukti, ya. Misalnya datang besok di puncak acara atau acara sebelumnya karena ada 3 rangkaian itu, tanpa diundang datang Ki. Siap makanan, bahkan kalau ada bisa dibawa pulang. Ya, semakin banyak kita bawa pulang, menurut masyarakat di sini rezekinya semakin bertambah. Begitu juga makna dari menyiram tadi, semakin banyak air tertumpah, semakin banyak turun hujan, dan turun hujan itu yang membawa berkah untuk masyarakat yang bertani di sini. Itu filosofinya, ya. Nah, jadi kebersamaannya di sini adalah siapapun yang datang dianggap keluarga, ya. Dianggap keluarga. Bahkan mungkin ada tersinggung ya Bu, kalau misalnya datang naik di rumahnya terus tidak makan apa-apa, merasa tidak disukai itu masyarakat di sini. Makanya tadi bahasanya semakin banyak kita makan atau ada yang bisa dibawa pulang bungkus ya, masyarakat semakin senang. Inilah filosofinya barangkali yang tidak ada ya di tempat lain ini. Itu Bu yang bisa saya ceritakan. Berbeda dengan upacara Mapadendang lainnya, pesta Paenge dilaksanakan di salah satu sumber mata air yang kisahnya berawal dari munculnya air dari pohon paeng. Kisah ini terungkap dari pemuka adat Desa Siawung, Puang Ase, yang juga adalah pemimpin proses upacara Paenge Majene-jene. Kang rodo latuk dugara rimula-mulana kan dek naku memon roy. Kibi kurome telak lam jompi tapi masuk naloka kumehe nanre api bolana nero nanre na api bolana kareke genrana para make lengkap anak tomato aku nanre api lutu ilokwe
Jajil na tutungan na tudangnya ro kasih lato ku makadagan na pak dek nagawan re. Deto nagat dingon lawi kan yami biasa telul lelami bola lato tajami lato na pak kapala. Aga na kasih wanre na dek nagawan re. Pitani kana pitangi makada nang kalinga suara makada kahe kalele tabukai kalele biru. Tabuka ina sengaro jaji engkau yawana. Jadi napau nila to kumakadaku jaji ase ku matu kume biru manran si lupa. Pura rana semanran rema pak padenda ka. Aku miruan nana. Jadi ana tulilaku kang pak tulimi tau ki pak tulimi tau ki reke tulilo ki reke mulai. Setiap pura ki pesta paning elok ni sedih mulai tuli elok ni mulai apa ya tidak tuli merasa bersalah ki kuda ipigau. Upacara paenge diawali dengan kegiatan disebut mak bete atau membuat bete. Bete adalah makanan yang terbuat dari tepung beras ketan yang dicampurkan dengan santan kelapa dan gula merah. Dimasak oleh para pria, tidak diperbolehkan wanita ikut dalam proses upacara ini. Setelah bahan tersebut menjadi bete, maka para pria menikmati dengan makan bersama. Selengkapnya dijelaskan Andi Parandrangi. Ada 3 rangkaian acara. Yang pertama itu namanya Mandreana, kalau bisa orang Bugis makan-makan. Ada sumber air namanya sebelah utara sana. Dia masuk dusun Balewe, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Tidak masuk di Kecamatan Baru. Itu acara duluan itu. Ya, di situ dimulai dulu. Uniknya di sana itu yang harus pergi itu adalah harus laki-laki. Jadi makan makanan apa semua segala macam dimasak oleh laki-laki, bukan perempuan. Tidak dianggap sah kalau ada ikut campur laki-laki. Setelah itu ya bunyi padendang. Padendang. Jadi sebelum berangkat juga ada padendang, pulang biasanya ke 3 hari 3 malam itu padendang. Kemudian acara puncak inilah besok. Mak jenek baku siram ini uniknya Bu. Bahwa keunikan yang kedua, ini masyarakat kita menganggap ini adalah pestanya. Dalam artian tidak memperhitungkan biaya berapa yang harus dikeluarkan ya. Yang penting acaranya ini bisa berlangsung secara sesuai dengan ketentuan nenek moyang mereka. Seperti itu. Setelah mak bete dilaksanakan, dilanjutkan dengan menumbuk lesung selama 7 malam. Selama itu pula masyarakat Desa Siaung mempersiapkan kebutuhan upacara puncak pesta panen. Seluruh warga membuat songkolo, burasa, dan juga gogos di rumah masing-masing. Makanan ini menjadi yang utama karena dianggap kuat dan bersatu. Tidak ada yang terserak dari bentuk dan tekstur makanan tersebut. Selain itu, ikan dan ayam ataupun udang menjadi lauk yang menemani songkolo, burasa, dan gogos. Makanan bajabu atau dikenal dengan kelapa goreng tidak diperkenankan dibawa ke acara puncak pesta panen di mata air Paenge karena bentuk dan teksturnya terserak dan tercerai-berai. Meski bisa dinikmati di rumah saja. Filosofinya bagi mereka, haruslah kebersamaan dan kekuatan persaudaraan yang erat itu terus terjaga. Tidak boleh ada yang terpisah meski jarak memisahkan. Khusus ayam yang dipersiapkan dalam upacara oleh pemuka adat terdiri dari ayam merah dan ayam karametasa, yaitu ayam berkualitas unggul dan sehat, dan ketika membelinya tidak boleh ada tawar-menawar. Selain mempersiapkan makanannya, warga Desa Siaung sudah bersiap menghiasi tempat puncak acara di mata air Paenge. Kembali Puang Ase menjelaskan. Kemana mak burasa kibolana masing-masing, tapi karena tiwi kurodo inaswi, menaswangi, mak gerek manuk na 2 kaju cek dicelak cek di karametasa. Agak bedana tuh. Iya ro bedana ro kayak apa ya ro tunai ro ianu bedana.
Manu celah Celak, karabetasa. karabetasa. Iya, harus payaro de tona di makda senimi purane yala na igere man pitumpen ni pa. Oh, betul benar. Iurunya canggih ke satana. Jadi politika jadi ala tuh manu. Yang penting meliki kung kairita anu na tayo makanja. Kalite irita meto yaro anu nama namto seding kailalang tita kada o yaro makanja. Iya naro cocok. Iya naro cocok. Jadi ditekengi, nah di paun roh itu bulai jolo. Iya. Patepen di pinang. Iya napa igere ni pure gere menre ni bajan resi pulun ni. Igere manu ni kuli rodo magasan na purani nasu purai persiapkan. Yala ni mereka para tapak damak jujuman ni set di biru. Malam terakhir di Pitu Peni atau malam menjelang puncak pesta panen, para penumbuk lesung sudah menggunakan pakaian adat serta melengkapi ritual budaya Mapadendang dengan memercikan air dan beras sebagai wujud kesyukuran sambil mengajak para tamu menikmati makan di seluruh rumah warga. Warga Desa Siaung menyiapkan aneka macam makanan untuk bisa dinikmati siapa saja. Sebagai pendatang, kita harus bersiap memilih makan di rumah yang mana, karena semua rumah terbuka bagi para tamu. Keesokan harinya, warga bersiap dengan pakaian adat baju bodo, berbaris rapi sambil menjunjung nampan berisi makanan, beriringan menuju ke mata air Paenge. Mata air ini dipercaya sebagai mata air kehidupan karena mengairi sawah masyarakat, menjadi sumber air minum dan mandi masyarakat di desa ini. Guna terus melestarikan budaya pesta panen Paenge ini, pemerintah daerah Kabupaten Baru melalui Camat Balusu, Andi Hilmanida, memberikan support dan apresiasi yang tinggi kepada warga Desa Siaung karena masih mempertahankan budaya turun-temurun yang berlangsung sampai sekarang. Kami selaku pemerintah desa sekaligus pemerintah Kecamatan Baru sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan ini karena ini adalah salah satu budaya yang mengusung kearifan lokal, di mana kita bisa lihat dengan adanya kegiatan seperti ini semangat kebersamaan, kegotong royongan, satu padunya masyarakat khususnya Dusun Birue Desa Siaung ini sangat jelas dan sangat terasa sekali rasa kekeluargaannya yang namanya Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, Sipaka Inge yang kita agung-agungkan selama ini disinilah mungkin bisa kita saksikan bersama. Dan ini yang kami sangat dukung, dan kami selaku pemerintah desa menganggarkan melalui anggaran desa, melalui dana desa kami untuk kegiatan seperti ini. Dan kami juga tidak menutup ruang untuk masyarakat, kemudian pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pesta adat Paenge ini. Dan ini adalah salah satu kalau bisa dianggap produk unggulan kami untuk bisa menarik masyarakat dari luar, untuk bisa meningkatkan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kami, karena kalau dengan banyaknya masyarakat dari luar, dengan banyaknya wisatawan atau pendatang dari luar, ya produk-produk masyarakat kami ya bisa dikenal, kemudian bisa mungkin masyarakat luar bisa mengetahui apa yang menjadi potensi Desa Siaung khususnya di Dusun Birue ini, dan bisa mereka mudah-mudahan ini jadi ajang tahunan yang bisa menarik bukan cuma masyarakat Kabupaten Baru, masyarakat Sulawesi Selatan, juga mungkin bisa dari masyarakat wisatawan asing yang hadir di sini. Dan kami sangat berharap itu untuk terutama untuk mengembangkan budaya kami yang sangat tinggi sekali nilai-nilai kearifan lokalnya. Iya, sekarang ini kan dianggap sebagai sebuah budaya tak benda. Iya, ya, warisan budaya tak benda. Mulai diangkat. Iya. Sesungguhnya apa yang menjadi menarik dari ritual kebiasaan Mapadendang itu sehingga ini diangkat menjadi
satu potensi dengan kekayaan tak benda itu. Iya. Mungkin Mapa Dendang di tempat lain banyak ya. Mungkin tapi keunikannya di sini karena di mana hampir mungkin kalau untuk Mapa Dendang hanya beberapa komunitas ataupun beberapa golongan masyarakat yang terlibat. Kalau di sini tidak, semua masyarakat terlibat. Malah kami sedesa Siaung ini terlibat dalam kegiatan Mapa Dendang ini, pesta adat Paingge ini, karena ini kita lihat contohnya seperti ini. Mereka membuat masakan, ini mengundang tetangga-tetangganya, mengundang dari dusun lain untuk bisa berpartisipasi, karena ini kemeriahannya melebihi dari kalau kita bandingkan dengan Idul Fitri, lebih meriah daripada Idul Fitri. Dan ini yang kami sangat apresiasi, karena disitulah bukti salah satu keunggulannya, karena ini rasa kebersamaan, kegotong royongan yang sangat-sangat tinggi dari seluruh masyarakat. Dan ada makanan khasnya juga. Ada makanan khasnya yang mungkin tidak sama dengan daerah lain. Di sini ada apa lagi namanya? Ada gogos sama burasa. Kemudian ada prosesi-prosesi adat yang mungkin bisa kita lihat besok yang berbeda dari daerah-daerah lain yang melaksanakan Mapa Dendang. Dan ini yang saya rasa yang bisa menjadi unggulannya kami, khususnya di Pesta Adat Paingge ini, dan kenapa Pesta Adat Paingge ini bisa menjadi salah satu warisan budaya tak benda. Memasuki acara puncak panen Paingge Mak Jenek-Jenek, seluruh warga berkumpul di mata air Paeng, mengambil air untuk diminum dan konsumsi kebutuhan sehari-hari. Setelah seluruh rangkaian acara berakhir, seluruh warga makan bersama sambil saling menyiram, dan seluruh yang hadir wajib untuk basah sebagai kegembiraan karena selesai panen. Akhirnya terbitlah jurnal tentang keunikan budaya pesta panen Paingge yang ditulis Andi Paranrangi, menjadi salah satu indikator didaftarkannya ke Kementerian Kebudayaan atas hak kekayaan tak benda yang dimiliki Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan.